Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada para media yang telah hadir. Pada kesempatan hari ini, insya Allah akan diselenggarakan izin vaksin Sinovac yang dihadiri oleh Komnas Penilai Obat, Badan POM, MUI, ITAGI, Himpunan Alergi Imunologi Indonesia, dan IDI. Penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Badan POM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara konferensi pers penyampaian informasi terkini proses pemberian izin terhadap vaksin Sinovac. Sejak bulan April 2020 dalam kondisi darurat COVID-19 sesuai dengan aturan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus corona 2019 menjadi bencana nasional. Duka mendalam menyertai gugurnya para tenaga medis dan masyarakat Indonesia. Perkembangan data terkini terkait kasus positif COVID-19 belum juga menunjukkan adanya penurunan. Data pada 10 Januari 2021, jumlah positif COVID-19 di Indonesia adalah 828.026 kasus dengan angka kematian 24.129 orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi salah satu penentu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Badan POM sebagai otoritas regulator obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan dapat memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kondisi kedaruratan dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19 ini dilakukan oleh semua otoritas regulasi obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara internasional, kebijakan ini sudah selaras dengan yang ditetapkan oleh WHO yang menyebutkan bahwa otoritas yang dapat melakukan pengembangan dan uji klinis harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Yang pertama, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat dan vaksin itu di dalamnya untuk mencegah, mendiagnosa, dan mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik dan pedoman kesehatan pelaksanaan, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dengan cara pembuatan obat yang baik, memiliki kemanfaatan lebih besar dari beresiko berdasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan, belum ada alternatif pengobatan atau penata pelaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan, dan pengobatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin CoronaVax produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Pengembangan dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia, Brazil, dan Turki. Berdasarkan analisis terhadap uji klinis, Badan POM memastikan bahwa vaksin COVID-19 asal Sinovac dinyatakan aman. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVax aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Selain melakukan analisis terhadap keamanan vaksin Sinovac, Badan POM juga meneliti khasiat atau efikasi vaksin. Hasilnya, vaksin Sinovac dinyatakan dapat membentuk antibodi di dalam tubuh dan mampu membunuh atau menetralkan virus. Pada tahap uji klinis dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandung, dengan relawan sebanyak 1.600 orang. Pada tahap uji klinis ketiga yang telah dilakukan menunjukkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3%. Hasil tersebut sesuai dengan persyaratan WHO di mana minimal efikasi vaksin ada 50%. Setelah izin Emergency Use Authorization diberikan, pemantauan terus dilakukan untuk melihat efek samping dari vaksin dalam jangka panjang. Badan POM mengapresiasi peneliti yang sudah melaksanakan uji klinis vaksin ketiga ini dengan mematuhi ketentuan cara uji klinis yang baik sehingga dapat diperoleh data yang valid dan sesuai. Keterlibatan semua pihak yang mendukung hal ini merupakan kunci keberhasilan proses ini.
Badan POM mengeluarkan anjuran secara bertahap untuk dapat menyetujui izin penggunaan. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah yang telah sadar dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk bekerja secara independen dan profesional dalam memastikan aspek keamanan rakyat untuk vaksin COVID-19 ini. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih pada pimpinan dan lembaga yang telah memfasilitasi Badan POM dalam memastikan data-data yang kami dapatkan tepat pada waktunya dan dalam kondisi yang baik. Tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada anggota Komisi Nasional Penilaian Obat, Ahli Imunolog Indonesia, dan ITAGI yang telah menjumlahkan pemikiran dan waktunya untuk melakukan evaluasi dan pembahasan terkait keamanan vaksin ini. Vaksin penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID ini dan harus dilaksanakan secara bersama untuk dapat memenuhi standar imunitas untuk keluar dari masalah pandemi ini. Dengan pemberian izin darurat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Mari kita dukung vaksin COVID-19 untuk membantu keadaan yang lebih baik. Vaksin penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID dan harus dilaksanakan secara bersama untuk dapat memenuhi standar imunitas untuk keluar dari masalah pandemi ini. Dengan pemberian izin darurat ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Mari kita dukung vaksin COVID-19 untuk membangun keadaan yang lebih baik. Kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memenuhi protokol kesehatan 3M kapanpun dimanapun. Demikian pemaparan dari saya selaku perwakilan dari Badan POM. Waktu dan tempat saya berikan kepada perwakilan dari MUI untuk menjelaskan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wa qala ba'du kama kullu da'in dawa'un. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan syafaatnya semoga kita bisa berkumpul di hari Yaumul Qiyamah. Ya, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada seluruh perwakilan kesehatan dan obatan yang sudah hadir pada acara konferensi pers hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia ingin membahas tentang yang pertama, yang dimaksud vaksin COVID-19 yang kita bahas untuk penetapan syariah vaksin COVID-19 yang memiliki 3 nama merek yang sudah didaftarkan, yaitu CoronaVac, vaksin Corona 19, Vac2Bio. Jadi nama ini yang didaftarkan oleh Sinovac Life Science Ltd Cina. Pembahasan awal dijelaskan oleh tim Badan POM dan akan dilanjutkan dengan fatwa syariah. Aspek halal merupakan satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam penetapan fatwa tentang vaksin, termaksud vaksin COVID-19, termaksud vaksin Sinovac yang diproduksi Cina ini. Pada hari ini melalui sidang Komisi Fatwa membahas dan mendalami aspek kehalalan dan kesucian baik bahan maupun proses produksinya. Sedangkan aspek ketaibannya, keamanan, quality, efektivitas itu menjadi fokus Badan POM. Keamanan produksi vaksin akan menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan
serta melalui diskusi panjang dari hasil penjelasan tim auditor rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Ltd Cina Bio Farma hukumnya suci dan halal. Akan tetapi, mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Dengan demikian, Fatwa MUI terkait dengan produksi vaksin COVID-19 ini, jadi jika Badan POM menyampaikan aspek keamanan untuk digunakan, maka MUI pun akan melihat aspek kethaibannya tersebut. Maka dari itu, cukup sekian fatwa dari MUI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Komnas Perwakilan Obat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mewakili Komite Nasional Penilaian Obat Badan POM untuk memberikan informasi mengenai proses yang dilakukan selama pengkajian data vaksin untuk COVID-19 yang dikeluarkan dengan tujuan untuk penggunaan kegawat daruratannya. Indonesia telah melakukan kajian dengan hasil uji klinis fase 1, 2, dan 3. Data keamanan imunogenitas yang telah dilakukan di 4 negara, yaitu Indonesia, Cina, Turki, dan Brazil. Dan Komnas pengkajian dengan hasil uji klinis vaksin ini, terutama yang dilakukan penelitian di Bandung. Hasil ini sangat penting untuk mengetahui keamanan vaksin CoronaVax pada populasi di Indonesia. Dari hasil itu disimpulkan bahwa hasil sangat baik, dan dari data ini juga menunjukkan tingkat imunitas yang tinggi pada bulan ketiga setelah pemberian dosis kedua. Berdasarkan data Komnas memberikan kesimpulan bahwa vaksin Vax ini menunjukkan keamanan dan imunogenisitas yang tinggi serta memenuhi ambang batas sertifikasi yang dipersyaratkan oleh WHO. Untuk penggunaan emergensi, maka tim ahli yang tergabung dalam Komnas Badan POM merekomendasikan emergency use authorization dan untuk vaksin CoronaVax pada COVID-19. Menggunakan vaksin ini dengan hasil yang ada dapat memberikan perlindungan dan menurunkan angka kejadian infeksi, angka hospitalisasi, dan memberikan angka kematian pada COVID-19 yang signifikan di populasi kita. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Badan POM dan jajarannya yang telah berhasil mengumpulkan dan berkoordinasi dengan badan otoritas reguler dari negara lain serta industri vaksin di Cina dan Indonesia mendapatkan data tersebut. Kami juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan sangat bangga dengan penelitian uji klinis yang dilakukan oleh penelitian dari Universitas Padjadjaran Bandung bersama PT Bio Farma yang melakukan uji klinis dengan sangat baik dengan standar internasional sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan valid. Dan ini tentunya menjadi kontribusi yang besar bagi Indonesia untuk memanusiakan dan mengakhiri pandemik ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan dari Itagi memberikan tanggapan dalam konferensi pers ini. Untuk dapat diterbitkan persetujuan penggunaan darurat vaksin COVID-19 harus memenuhi persyaratan, yaitu keamanan khasiat dan mutu, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kami dari Itagi terlibat dari sejak awal pada proses evaluasi untuk vaksin COVID-19 dengan memberikan masukan kepada Badan POM pada forum bahasan bersama Komite Nasional Badan Obat. Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi kepada tim uji klinik Universitas Padjadjaran bersama PT Bio Farma. Uji ini sangat menentukan hasil manfaat vaksin yang mana dilakukan dengan kaidah penelitian yang baik. Perlu diketahui bahwa pemantauan ini akan terus dilakukan sampai 6 bulan mendatang agar menghasilkan data yang baik dan dapat dipercaya.
Hal ini akan menjadi acuan bagi Badan POM dalam pemberian izin penggunaan vaksin COVID-19. Itagi juga memberikan apresiasi kepada Badan POM dalam pemberian izin darurat pada hal ini yaitu vaksin. Mengevaluasi dengan mengadakan pertemuan untuk pengkajian dari para ahli terkait dalam negeri atau luar negeri. Sebagai kata akhir, Itagi mengharapkan jika surat izin sudah diterbitkan oleh Badan POM, kami harapkan petugas kesehatan, teman sejawat, sudah merasa aman dalam menerima vaksin sebagai prioritas pertama. Karena sebagai petugas garda terdepan, sudah seharusnya yang pertama dilindungi. Dengan mengikuti kajian ilmiah di Bandung, kami yakin vaksin CoronaVac aman dan dapat digunakan untuk meredakan pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Himpunan Alergi Imunologi Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para media pers yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Selama pandemi COVID-19 berlangsung hampir 10 bulan, Indonesia tampaknya belum dapat mengontrol penyebaran virus ini. Oleh karena itu, diperlukannya vaksin COVID-19 untuk mencapai imunitas standar agar dapat diterbitkan persetujuan penggunaan darurat vaksin COVID-19 harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Kami telah mengikuti proses evaluasi dari awal dari persyaratan keamanan khasiat dan mutu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penelitian COVID-19 dilakukan oleh berbagai institusi, salah satunya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan uji klinik terhadap vaksin COVID-19 karena hasil ini yang menentukan hasil keamanan suatu vaksin yang dilakukan. Tentunya dengan kaidah yang baik dan dapat dipercaya. Kami memberi apresiasi yang sangat besar kepada Badan POM atas kerja keras untuk mengeluarkan izin darurat yang melalui proses internasional. Akhir kata, kami mengharapkan pelaksanaan vaksin bagi tenaga kesehatan dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dilanjutkan kepada masyarakat luas agar mencapai standar imunisasi. Dengan ini, kami percaya bahwa vaksin COVID-19 aman dan dapat digunakan untuk penekanan angka pandemi COVID di Indonesia. Dengan terus mengutamakan protokol kesehatan dalam upaya meredakan COVID-19 di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Kepala Badan POM, Komnas, Itagi, MUI. Saya hanya menyampaikan singkat. Kita sudah mengikuti semua proses prosedur keilmuan yang dilakukan pada vaksin ini, mulai dari uji klinis sampai penilaian yang dilakukan oleh otoritas yaitu Badan POM dan otoritas MUI. Hari ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa prosedur yang sudah dilakukan dinyatakan bahwa vaksin ini aman dan efektif, suci dan halal. Mulai hari ini mari kita bismillah mendukung vaksinasi dan IDI menyatakan dukungan penuh terhadap vaksinasi dan tenaga kesehatan untuk mensukses vaksinasi. Kami menghimbau untuk menghentikan pandemi karena prosedur keilmuan sudah kita dapatkan bersama. Mari dukung bersama vaksinasi agar permasalahan ini dapat kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki waktu sesi tanya jawab. Tapi kami batasi pertanyaan dari media pers. Silahkan untuk media pers yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina dari media TVRI. Saya ingin bertanya, pada hari ini Badan POM telah mengeluarkan izin darurat dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Badan POM. Bagaimana jika nanti akan ada efek samping yang berat? Apakah akan ada penarikan vaksin atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Mbak Sakina, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya setelah melakukan vaksin ada yang namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Apabila seseorang yang sudah divaksin ternyata menunjukkan efek samping, tentunya bisa dilaporkan kepada pelayanan kesehatan di mana dia mendapatkan vaksinasi. Dan darinya kemudian dari situ dilaporkan lagi ke Komda KIPI untuk akan nantinya ditindaklanjuti. Tapi hal ini terjadi jika memang efek samping yang ditunjukkan dalam kondisi berat.
Kalau kejadiannya ringan bisa ditunggu atau dilaporkan kepada pelayanan kesehatan setempat. Kalau berat bisa mendapatkan jaminan untuk melakukan pelaporan kepada Badan POM. Nantinya Badan POM akan mencatat, mengelola, dan melihat apakah ada keterkaitannya terhadap mutu dan kualitas, dan apakah ada diperlukannya lagi kembali pertinjauan ulang mengenai kualitas dan mutu dari vaksin yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Sanjasi dari Metro TV. Ingin menanyakan apakah ketika kita sudah divaksin, akankah terbebas dari COVID, dan apakah kita akan swab ulang lagi atau tidak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Mas Oki yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Izinkan saya dari imunologi untuk menjawabnya. Sebetulnya itu sering ada salah pengertian dari pasien ya, yang sering merasa bahwa ketika sudah divaksin berarti tidak akan terpapar virus lagi. Padahal hal ini akan terjadi ketika kita melakukan vaksin pertama lalu lalai dalam 3M dan lalai dalam protokol kesehatan lainnya. Bisa juga hal ini terjadi karena efektivitas vaksinnya jika di atas 50% itu sudah pasti dapat dipastikan menurunkan angka pandemi. Dan jika dikatakan perlu swab ulang atau tidak, tentu kita masih tetap melakukan swab ulang. Hal ini tidak berlaku ketika pandemi sudah hilang dari Indonesia. Tapi kalau misalkan pandeminya masih ada di Indonesia, kita masih tetap melakukan swab. Yang perlu diperhatikan dalam vaksin ini adalah sekalipun kita tetap terkena virus, tapi tingkatnya tidak serius, masih rendah. Kalau misalkan kita tidak divaksin, mungkin tingkatnya itu akan serius. Kalau misalkan kita divaksin, tingkat tingkat virusnya di tubuh kita itu tidak terlalu serius. Makanya sekalipun sudah disuntik vaksin, pada tahapan kedua peningkatannya imun itu harus butuh beberapa hari, tidak instan. Makanya kenapa dalam vaksin pertama, kemudian kedua, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, mengikuti 3M, kemudian melakukan swab ulang. Nah, di tahap ketiga barulah imun kita akan benar-benar stabil, tapi tetap selama pandemi itu masih ada di Indonesia, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan mengenai konferensi pers pagi ini mengenai proses izin vaksinasi. Kami berharap masyarakat tetap mematuhi protokol 3M dan mari kita dukung untuk menyukseskan program vaksinasi. Salam sehat, ayo vaksin!